6 pola konten yang disukai oleh algoritma di tahun 2026. Halo besti-besti, temani beta lagi dalam kegiatan keseharian ibu rumah tangga. Oke, sambil temani beta bakar kotoran dan cuci piring, mari kita belajar bersama 6 pola konten yang disukai oleh algoritma di tahun ini. Bagi besti-besti yang sudah upload tiap hari tapi view-nya di situ-situ saja, mari kita belajar untuk pakai ini pola. Banyak kreator capek upload tiap hari tapi dia punya hasil tetap sepi. Itu bukan karena ketong kurang usaha, tapi karena ketong belum pakai struktur yang algoritma suka di tahun ini. Nah, inilah 6 pola yang disukai algoritma di tahun 2026. Mari ketong belajar bersama 6 pola yang disukai algoritma ini supaya ketong bisa terapkan satu persatu di ketong pung konten, sehingga ketong sonde merasa kalau ketong berkonten ini cuman sia-sia. Oke, yang pertama, ingat, sering kali beta tekankan di sini kalau ketong harus memperhatikan hook yang paling pertama. Hook ini yang bikin ketong punya penonton itu akan berhenti scroll. Ketika dong mendengar ketong pung kalimat pertama, maka dong langsung memperhatikan apa yang menjadi ketong pung bahan konten ini hari. Jadi ketong harus buat hook yang benar-benar menarik akan perhatian audiens, bukan hook yang basa-basi. Kayak misalnya ketong buat, kalau view kamu mentok di angka 200, ini penyebabnya. Nah, itu salah satu contoh hook. Yang kedua, ketong harus bikin orang penasaran. Sisakan janji di awal biar orang bisa nonton sampai akhir. Seperti ada konten-konten yang bilang begini, ini adalah 6 pola konten yang disukai algoritma di tahun 2026, dan poin yang keenam ini adalah yang paling disukai oleh algoritma. Itu contohnya. Yang ketiga, isinya harus cepat dan padat. Ketong jangan taputar-taputar, tapi ketong langsung ke poin bersama dengan dia punya contoh singkat. Yang keempat, ketong harus relate karena akan ada interaksi otomatis kalau orang itu merasa ternyata yang ketong sebutkan, yang ketong ceritakan dalam ketong pung cerita itu relate dengan apa yang dong rasakan. Begitu dong akan merasakan, ini beta sekali nih, ini beta su yang biasa begini, dan dong akan langsung berkomentar tanpa ketong suruh. Yang kelima itu tema yang jelas dan konsisten. Jadi kalau ketong pilih ini hari ketong bikin tema kegiatan keseharian ibu rumah tangga, maka ketong harus konsisten dengan tema itu. Jangan ketong campur aduk, karena algoritma itu harus kenal ketong sebagai akun apa. Yang keenam, call to action. Itu adalah elemen pemasaran berupa tulisan, gambar, dan lain-lain yang dirancang untuk mendorong audiens atau memancing respon dari audiens tanpa ketong minta. Jadi realitanya sekarang algoritma itu bukan cuman peduli ketong rajin atau sonde, tapi dia juga melihat apakah orang berhenti ke sonde saat ketumpung konten itu lewat di dongpung beranda. Yang kedua, orang nonton sampai selesai atau sonde. Yang ketiga, orang mau berinteraksi ke sonde di dalam ketumpunya postingan. Kalau tiga hal ini sonde ada di ketumpung konten, maka pelan-pelan ketumpung konten itu akan tenggelam. Jadi yang mau merubah pola kontenmu mulai hari ini, silahkan komen siap di kolom komentar.